Halo Studio Lovers, Titus Bonai atau yang lebih akrab disapa Tibo ini adalah pemain yang berposisi sebagai penyerang. Ketika di umurnya yang masih muda, pemuda Papua ini menunjukkan kelasnya sebagai calon pemain bintang masa depan Timnas Indonesia. Memiliki kecepatan, insting mencetak gol yang bagus, dan skill individu di atas rata-rata, membuat pelatih Timnas Indonesia U23 Rahmat Darmawan menunjuk Titus Bonai untuk masuk skuad Timnas Garuda untuk berlaga di SEA Games 2011. Nah, disinilah Studio Lovers, Titus Bonai mulai dikenal di mancanegara. Apalagi supporter Timnas Indonesia tentunya. Nah, bagi Studio Lovers yang ingin mengetahui profil Titus Bonai, biografi dan perjalanan karir penyerang asal Papua hingga saat ini, langsung saja kita simak cerita selengkapnya di video kita berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan share video ini dulu ya Studio Lovers. Tibo! Pemain yang memiliki nama lengkap Titus John Londo Bonai atau lebih akrabnya dipanggil dengan sebutan Tibo ini lahir di Jayapura, Papua tanggal 4 Maret 1989. Tidak banyak yang mengetahui masa kecil Titus Bonai nih Studio Lovers. Penyerang Persipura Jayapura ini mulai mengenal dunia sepak bola sejak kelas 4 sekolah dasar. Selama 2 tahun, Tibo kecil bermain bola di lapangan hijau tanpa alas kaki. Berbeda dengan teman-temannya, Tibo kecil lebih suka bermain dengan orang yang lebih besar dari dirinya. Barulah di kelas 6 SD, Tibo mendapatkan sepatu sepak bolanya. Sepatu itu diberikan oleh seorang yang berasal dari Argentina sebagai hadiah atas prestasinya di lapangan hijau. Memasuki SMP, Tibo membeli sepatu keduanya. Prestasinya di lapangan hijau semakin gemilang. Hampir di setiap pertandingan sepak bola, Tibo diminta bermain mengisi garis depan. Tibo memulai karir sepak bola profesionalnya dalam laga PON Papua tahun 2006-2008. Berkat penampilan ciamiknya, Tibo muda dipanggil memperkuat tim PON Papua. Tibo juga sempat bergabung dengan Bontang FC di tahun 2009 dan Persiram Raja Ampat di tahun 2009-2010. Bersama Persiram Raja Ampat, Titus sempat menjadi pencetak gol terbanyak dalam kompetisi divisi utama. Setelah itu, Tibo bergabung dengan klub sepak bola Persipura Jayapura. Berkat torehan itu, Studio Lovers, nama Tibo mulai terpilih sebagai pemain Timnas Indonesia U23 dan tampil di ajang SEA Games 2011 di Laos. Keberhasilan Tibo dalam lapangan hijau didukung dengan pelatih berbakat. Dalam perjalanan karirnya, Tibo mengaku banyak pelatih sepak bola yang sudah mempengaruhi gaya bermainnya, mulai dari pelatih Jayapura sampai pelatih tim nasional U23. Titus Bonai kerap berpindah klub. Paling lama klub yang dibelanya adalah 2 tahun. Setelah itu pindah lagi. Nah, Tibo tercatat kembali ke klub yang telah membesarkan namanya saat masih junior, yakni Persipura Jayapura pada musim 2010 sampai 2012. Dalam 2 musim, ia sukses mencatatkan 32 penampilan dengan rincian 21 penampilan di musim 2010 hingga 2011 dengan 7 gol dan 11 penampilan pada musim 2011-2012 mencetak 3 gol. Memasuki musim 2013, nama Tibo sempat tenggelam setelah bergabung dengan Semen Padang. Kala itu, tim asal Sumatera Barat tersebut tampil di Indonesia Premier League atau IPL. Namun, dia hanya 1 musim bersama Semen Padang dan kembali ke Persipura di ISL 2014. Di musim 2015, dia kemudian resmi berseragam Sriwijaya FC. Namun, liga belum mulai, Tibo malah dilanda cedera di pergelangan kaki kanannya. Lantas, ia bergabung di PSM pada tahun 2016. Disinilah kecintaan publik Makassar ditunjukkan kepada Tibo setelah gabung dengan Juku Eja. Diketahui Studio Lovers, pemain yang kerap menggunakan nomor punggung 25 ini datang dengan status masih dalam proses pemulihan cedera yang diderita sewaktu berseragam Sriwijaya FC. Setelah hengkang dari PSM Makassar, tidak lantas karirnya kian meredup. Sebab di musim 2018, dia ditampung Borneo FC dan menjadi pemain inti. Dari 28 penampilan yang dilakoni, Tibo sukses mencetak 7 gol bersama Borneo. Musim berikutnya ia kembali ke Persipura Jayapura dan juga dipercaya sebagai inti pada musim 2019. Total 26 penampilan dilakoni dengan 13 gol yang dihasilkan.
Sayangnya, kebersamaannya dengan Persipura di musim 2019 harus disudahi. Memasuki musim Liga 1 2020, Thibaut kembali ke Borneo FC sampai Liga 1 dihentikan PSSI imbas dari virus corona COVID-19. Namun sangat disayangkan nih Studio Lovers, Titus Bonai yang namanya sempat melejit bersama Persipura Jayapura justru karirnya terus-menerus meredup di Indonesia. Thibaut bermain untuk klub kasta kedua Liga Indonesia atau Liga 2, yakni bersama Muda Babel United dan PSMS Medan. Sontak hal tersebut membuat Nabil Hussein selaku Presiden Borneo FC sangat kecewa dengan Titus Bonai yang pergi diam-diam ke klub lain tanpa sepengetahuan Borneo FC. Dilansir dari harian haluan.com, ex penyerang timnas senior Indonesia Titus Bonai ini ternyata menyusul rekannya Oktomaniani untuk terlibat dan bergabung juga ke salah satu partai yakni Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia besutan Anies Mata, Fahri Hamzah dan Mahfuz Siddiq pada Agustus 2021. Maka jika begitu Studio Lovers, ibarat bermain sepak bola, Partai Gelora menjelang pemilu 2024 telah didukung penyerang dan winger yang memiliki skill kecepatan lari yang luar biasa. Ini bisa menarik simpati masyarakat loh Studio Lovers. Nah, kabar terakhir nih Studio Lovers, Thibaut yang selayaknya seorang lelaki yang hobi bola membuat terkejut publik sepak bola. Lantaran kabar mantan pemain timnas tersebut akhirnya bermain di Liga Tarkam. Kabar Thibaut bermain di Liga Tarkam mencuat setelah akun Twitter @gara-gara-bola_ mengunggah fotonya dalam sebuah pertandingan. Foto yang diunggah pada tanggal 22 Januari 2022 itu terlihat Thibaut sedang melakukan ancang-ancang akan melakukan tendangan sepak pojok. Ia terlihat mengenakan jersey putih dengan penuhnya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut dari pinggir lapangan. Hanya saja ada salah satu netizen yang merespon unggahan tersebut. Ia menyatakan sang pemain juga pernah bermain Liga Tarkam di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, Studio Lovers, itulah sederet info tentang perjalanan Titus Bonai selama awal karirnya di sepak bola hingga saat ini. Meskipun banyak netizen yang menyayangkan kondisi Thibaut yang bermain di Liga Tarkam, dia bisa disebut menjadi salah satu pemain yang berbakat di Indonesia ya Studio Lovers. Ya, meskipun lawan terberat adalah usia dan sebetul-betulnya nasib. Oke deh Studio Lovers, sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Bye-bye!